Selamat datang kembali di episode ke-6 Pajak Mentok Podcast. Di episode ke-6 kali ini tuh kita mau refresh sedikit mas tentang aturan-aturan lama, yaitu PP 23. Tapi sebelumnya kan di sini ada wajah-wajah baru nih yang mungkin kalau pemirsa Pajak Mentok Podcast tuh kayak asing nih, siapa nih kira-kira, siapa gerangan nih, mas-mas ganteng yang depan saya nih. Mungkin bisa perkenalan sedikit mas, biar nanti para pemirsa tuh nggak bertanya-tanya siapa sih ini narasumbernya. Status mungkin, mungkin bisa diperkenalkan sedikit mas. Oh iya, perkenalkan sebelumnya nama saya Ahmad Syafi'i Mufid, bisa dipanggil Syafi'i. Kebetulan saya baru mutasi ke KP 2 KP Mentok dari minggu kemarin itu, jadi hari Senin kemarin hari pertama saya masuk begitu. Oke, berarti baru seminggu udah jadi narasumber ya mas ya? Iya nih. Berarti jobnya Mas Juno udah bisa digeser Mas Fi'in ya? Belum, dia jobnya soalnya sebagai pembawa acara. Oh, oke. Ini mas, jadi kan di episode sebelumnya kita tuh pernah ngobrol-ngobrol sedikit lah tentang insentif PPNBM untuk kendaraan. Iya. Nah, di episode kali ini, ke-6, kita mau refresh sedikit nih tentang aturan yang sebenarnya kan udah agak lama dia. Iya. PP 23 tahun 2018, berarti kan kurang lebih sudah 3 tahun yang lalu ya mas ya? Iya, mau 3 tahun. 3 tahun yang lalu. Nah, itu kalau dengar-dengar kalau masakan sebelumnya udah ada aturan yang terbit tuh, PP 46. Ya. Oke, jadi apa sih mas PP 23 itu? Mungkin filosofinya, asal-asalnya kenapa pemerintah tuh menerbitkan PP 23 dan PP 46 berarti otomatis udah nggak berlaku lagi dengan mas ya? Iya. Sebenarnya prinsipnya diterbitkannya aturan PP 23 tahun 2018 itu berdasarkan asas kemudahan dan kesederhanaan. Kemudahan itu karena untuk siapa, misalkan itu untuk orang pribadi dan untuk badan, misalkan untuk badan itu kan CV atau PT gitu. Untuk khususnya yang beromset di bawah 4,8 M gitu. Dan soalnya ini masih banyak mindset orang-orang bahwa itu pajak itu ribet, pajak itu susah gitu. Iya benar. Oke, tadi yang perbedaan tadi yang orang pribadi sama badan ya? Iya. Oke, untuk perbedaan dari segi tarifnya ada perubahan nggak mas dengan aturan yang sebelumnya? Jelas ya, karena untuk tarif itu ada perbedaan, di mana sebelumnya di PP 46 tahun 2013 itu tarifnya 1% dari omset bruto. Iya. Nah, untuk PP 23 tahun 2018 itu sekarang tarifnya 0,5% dari omset bruto. Oke, berarti semakin kecil ya mas untuk tarifnya, dengan objeknya juga masih dari brutonya sang usahawan itu tadi sendiri ya? Ya, benar sekali. Oke, berarti pajaknya makin kecil, berarti mungkin lebih meringankan lah ya? Iya, tentu saja. Oke, mungkin yang aturan yang PP 46 kemarin kan itu kalau nggak salah nggak ada masa berlakunya ya, sampai ada aturan baru yang menggantikannya. Yeah. Oke, kalau untuk yang PP 23 mas, itu ada masa berlakunya nggak mas untuk tiap kategori wajib pajak itu tadi? Oh, jelas sekali ini ya. Ada masa berlakunya penggunaan tarif PP 23 tahun 2018 ini. Yang pertama dimulai dari orang pribadi. Untuk orang pribadi sendiri masa berlaku penggunaan tarif ini 7 tahun lamanya. 7 tahun? Ya. Untuk selanjutnya untuk badan ya, untuk badan itu CV masa berlakunya penggunaan tarif ini yaitu 4 tahun. 4 tahun? Ya, 4 tahun. Lalu selanjutnya untuk PT itu masa berlakunya untuk penggunaan tarif ini itu 3 tahun. 3 tahun. Nah, yang masa berlaku ini sejak tanggal dia terdaftar atau sejak aturan ini diterbitkan, mas? Yang pertama untuk wajib pajak yang terdaftar sebelum aturan ini berlaku, di startnya dimulai ya sejak dari aturan ini berlaku. Oke, berarti sejak 1 Juli 2018. Ya, benar sekali.
Kalau untuk yang wajib pajak yang terdaftar setelah aturan ini berlaku, Ya. tinggal dihitung aja 3 tahun pajaknya dari mereka terdaftar. Itu untuk yang PT tadi ya 3 tahun pajak setelah tanggal terdaftar. Berarti kalau misal wajib pajak PT terdaftarnya di 2020 berarti 3 tahun dari 2020 itu tadi ya 3 tahun pajak. Ya, Jadi kalau yang 2018 atau yang terdaftarnya sebelum 2018 sudah nggak bisa ya Mas ya? ya terakhir ini tahun 2020 ya. Jadi untuk tahun 2021 sudah berganti tarif seharusnya. Berarti sekarang udah menggunakan tarif yang mana itu Mas? Harusnya pakai tarif yang pasal 17 ya untuk gitu. Oke, berarti nanti yang wajib pajak yang PT kan masa berlakunya kan cukup nih, cukup 3 tahun aja. Ya. Berarti untuk selanjutnya udah menggunakan tarif pasal 17. Iya, benar sekali. Berarti kalau untuk yang CV untuk orang pribadi dia masih bisa dong Mas ya? Ya, masih bisa kan tadi kan 4 tahun ya. 4 tahun. berlakunya. Oke, 4 tahun berarti paling enggak nanti di tahun 2021 ini udah yang terakhir. Ya, tahun terakhir. Jadi tahun 2022 ya. 2022 udah berarti udah nggak bisa lagi. Ya, udah Ya. harus berganti tarif. Orang pribadi 2025 tadi kan. Ya. Oke, jadi nah, di sini kan saya sering banget nih Mas kalau setiap kebetulan bertugas di TPT Ya. banyak wajib pajak itu yang datang kadang bawa surat teguran. Ya, ya, benar sekali. Ya kan biasanya kan di situ tertulis bahwa wajib pajaknya itu belum pernah lapor SPT atau belum menyampaikan SPT tuh. Iya. Bahkan ada juga wajib pajak yang pernah datang tuh bawa surat tegurannya dari tahun 2018. Jadi surat 2018 tuh masih mereka kumpulin. Begitu dapat tahun 2021 dapat surat teguran yang di 2021 baru mereka datang ke kantor pajak. Nah mungkin masih banyak wajib pajak yang bingung apa yang harus mereka lakukan ketika mereka dapat surat teguran, surat cinta nih. Jadi kan kita care tuh, kita peduli tuh. Masa kamu nggak nyampein SPT sih, sedangkan kita kan pengen kamu nyampein SPT, kita kan kepo soal kamu gitu kan bahasanya. Iya, iya. Kita kepo, kita peduli. Oke, itu wajib pajaknya harus gimana Mas? Yang pertama, jika wajib pajak mendapatkan surat cinta atau surat teguran ya dari kantor pajak, yang pertama itu disebabkan karena kan tadi ya wajib pajak belum menyampaikan atau melaporkan SPT. Oke. Jadi langkah selanjutnya wajib pajak jika sudah pernah melaporkan SPT secara online bisa melaporkan SPT-nya secara online sendiri. Misalkan dari rumah kan sekarang sudah bisa online ya, di online itu bisa dicoba dilaporkan sendiri. Atau jika mengalami kesulitan atau masih misal bingung ya butuh konsultasi, bisa langsung datang ke kantor pelayanan pajak KPP atau KP2KP terdekat. Oke, pasti nanti akan dilayani gitu dan dibantu. Kalau sekarang kan kalau nggak salah yang di laporan SPT yang online kan ada fitur baru ya Mas ya, formulir yang berupa PDF. Oh iya benar-benar itu e-form PDF. E-form PDF. Jadi itu untuk yang pekerjaan bebas sama yang Usahawan. Oke. Nah, yang tadi kan saya mau balik lagi nih Mas untuk yang pekerjaan bebas terus mungkin pekerja konstruksi atau jasa konstruksi itu bisa nggak menggunakan PP 23? Di PP 23 tahun 2018 sendiri untuk yang mempunyai pekerjaan ini ya kayak semacam jasa konstruksi, terus yang punya misalkan pekerjaan seperti dokter atau seniman, pembawa acara seperti itu tidak bisa memakai aturan PP 23. Berarti ini kan dihitungnya misalnya pekerjaan bebas ya kan mereka mengatakan pekerjaan bebas. Oke, mungkin saya kembali lagi nih ke surat teguran. Kan tadi saya lupa nih mau nanyain yang jasa konstruksi nanti bisa nggak sih saya pakai PP 23 kan takutnya mereka udah capek-capek bayar 0,5% ternyata nggak bisa. Jadi PBK ya Mas ya kalau ngomong ya. Iya. Masalah itu kan. Iya masih bisa PBK. Oke, balik lagi ke surat teguran nih Mas. Jadi kan tadi berarti kita tinggal datang aja nih ke kantor pajak kan? Benar sekali. Mungkin kalau misalnya nanti bingung bisa konsultasi langsung kan ke petugasnya kan, apalagi kalau di KP2KP Munto kan semua cowok. Jadi kalau misalnya mbak-mbak yang masih belum lapor mungkin sekalian mau ajak-ajak kenalan bisa ya Mas ya?
Iya bisa ada langsung datang, pasti para petugas online ya pasti akan melayani dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati ya Mas. Iya. Tidak setengah hati dong. Ya harus. Oke, kalau nggak salah tuh baru-baru ini Ditjen Pajak tuh mengeluarkan aplikasi baru ya Mas ya? Oh iya, aplikasi namanya M-Pajak. M-Pajak. Iya. Itu kalau nggak salah fungsinya untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran ya? Benar, jadi melalui aplikasi M-Pajak kita bisa langsung membuat billing secara online. Kalau misalkan dulu kan kita bikin billing itu pakai browser, login ke DJP online. Jadi kita harus kan enaknya mungkin pakai komputer ya. Nah kalau di aplikasi M-Pajak ini kita tinggal buka aplikasinya, kita kan udah login gitu. Nah kita bisa langsung bikin billingnya, dan di situ juga terdapat ini ya profil wajib pajak gitu jika ingin mengecek, dan ada juga fitur pemberitahuan jika ada peraturan baru gitu. Jadi wajib pajak bisa up to date dengan aplikasi M-Pajak itu lagi? Ya benar sekali. Oke. Berarti nanti kalau misal wajib pajak mau buat billing, jadi nggak usah jauh-jauh ke kantor gitu kan? Ya cukup dari rumah atau dari kantor atau dari manapun ya, dari misal dari tokonya, tinggal buka aplikasinya, yang penting ada internet gitu. Kalau udah ada tinggal menuju ke bank persepsi atau kantor pos gitu untuk setornya. Itu yang perlu disiapin apa aja sih Mas kalau mau pakai aplikasi M-Pajak? Oke, yang pertama yang jelas karena ini kan aplikasinya ini ya berbasis ini kayak satu pintu gitu. Jadi harus ada EVIN dulu. Tetap harus aktivasi EVIN dulu, karena ini kan nanti setelah aktivasi EVIN atau memang sebelumnya sudah ada EVIN kan harus registrasi ke DJP online. Nah ini nanti loginnya itu sama, loginnya pakai username MPP sama password DJP online, dan nanti kemungkinan ada kode OTP yang dikirimkan nanti untuk kode verifikasi. Oke, untuk verifikasi biasa ya. Iya. Oke, jadi nanti kalau misal kawan-kawan mau buat EVIN kan di sini harus ada EVIN juga nih. Iya. Bagi kawan-kawan yang masih belum diaktifasikan EVIN-nya, berarti bisa langsung, mungkin kan sekarang kan bisa online tuh, kita mengajukan permohonan via WA, via email kan udah bisa ya. Benar sekali. Oke, berarti sekarang udah semakin dipermudah dari pelaporan SPT, Benar. pembayaran pajak. Benar sekali. Apalagi kita kalau misal wajib pajaknya suka lupa atau kurang peka aja, kita kasih surat cinta, surat teguran. Jadi kan kita tuh nggak mau mereka kesulitan ya Mas ya. Benar sekali. Oke, terima kasih Mas PI atas sharing-sharing infonya. Iya, sama-sama. Mungkin kapan-kapan bisa jadi narasumber lagi ya Mas ya. Jika ini ya bayarannya cocok sebagai narasumber. Mungkin nanti untuk next episode kita mau bahas, sebenarnya bukan mau bahas ya Mas. Jadi kita mau bacain cerita netizen, pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi kan nggak abdol dong kalau kita cuma bahas-bahas materi, kan ada yang banyak hal yang belum mereka ketahui. Besok kita di episode ke-7 mungkin kita mau bahas tuh Sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab Q&A. Kita kan biar di Instagram bisa centang biru, ada Q&A dong. Luar biasa. Oke, mungkin sekian untuk episode ke-6 kali ini di Pajak Mentok Podcast, satu-satunya podcast pajak di Kabupaten Bangka Barat. Saya Lukman dan saya Syafi'i. Mohon undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.